Selamat bertemu kembali, saudara-saudariku. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi saudara-saudariku sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan mingguan kita. Hari ini Minggu Pentakosta. Setelah 50 hari kita merenung tentang kebangkitan Kristus dan 9 hari kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Roh Kudus, maka hari ini kita bergembira bahwa Allah Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hati kita. Allah Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Sehingga mari kita merenungkan satu dua pokok pikiran yang berhubungan dengan hari Minggu ini. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus bercerita tentang pengalamannya pada Vigili Pentakosta. Pada saat itu ia belum berusia 15 tahun, tetapi sudah ada kerinduan di dalam dirinya untuk menjadi suster Karmel. Tetapi ia tahu bahwa gadis yang belum berusia 15 tahun mustahil bisa menjadi suster Karmel. Lalu ia berdoa sungguh-sungguh agar Allah Roh Kudus menggerakkan hati bapaknya, sehingga bisa mengizinkannya untuk masuk biara Karmel. Ia yakin bahwa Roh Kudus akan berbicara lewat bapaknya tentang panggilannya itu. Dan itu terjadi. Bapaknya bahkan membantu dia untuk bertemu uskup. Namun setelah bertemu Bapak Uskup pun tidak berani memberi izin, lalu mereka berziarah ke Roma. Dan di sana dia bertemu Paus dan memohon izin secara khusus dari Paus agar bisa menjadi suster Karmel. Dan setelah itu dia yakin dengan panggilannya, dia yakin dengan pilihan hidupnya, dengan arahan Roh Kudus ke dalam hatinya. Saudara-saudari, Santo Yohanes dari Salib juga pernah menulis hal yang sama tentang Roh Kudus. Dia menasihati para pembimbing demikian. Para pembimbing rohani perlu ingat bahwa yang membimbing jiwa-jiwa dan dianggap sebagai agen utama pembimbing dan penggerak jiwa-jiwa itu bukanlah mereka, melainkan Roh Kudus yang tidak pernah lupa merawat jiwa-jiwa. Sedangkan mereka hanyalah alat-alat yang mengarahkan jiwa-jiwa itu menuju kepada kesempurnaan melalui iman dan hukum Allah menurut roh yang diberikan Allah bagi masing-masing orang. Jadi sesungguhnya kita masing-masing selalu didampingi oleh Allah Roh Kudus dalam setiap peristiwa hidup kita. Jalan bimbingan Roh Kudus itu pasti dan tepat, tidak pernah salah. Jalan itu direncanakan dan dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang. Karena itu, ketika kita membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, maka tidak akan pernah berjalan keliru, salah, dan tersesat di dalam hidup ini. Ya, Allah Roh Kudus itu kita bisa bandingkan dengan GPS, Global System Position. Kebanyakan kita tahu alat ini yang kita gunakan ketika kita kehilangan arah dalam sebuah perjalanan. Kita akan diarahkan bukan hanya dengan memberikan gambaran, tetapi juga dengan suara. Kita akan dengar suara dari GPS itu kalau kita tenang, kalau kita tidak sibuk dengan program-program atau aplikasi lainnya. Roh Kudus juga demikian. Ia akan selalu berbisik hal yang baik dan benar ke dalam hati kita. Sehingga saya ingin memberikan 3 hadiah utama dari Roh Kudus untuk masing-masing kita. Hadiah ini begitu istimewa, begitu luar biasa. Hadiah Allah Roh Kudus untuk kita yang pertama, penyadaran, roh penyadaran. Ia menyadarkan kita tentang dosa-dosa kita, tentang kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita. Dan roh penyadaran ini selalu menggema dalam hati kita tentang keadaan jiwa kita, keadaan batin kita, situasi hati kita. Sehingga tidak heran kalau kita selalu mengalami rasa bersalah, rasa kecewa, rasa tidak puas dengan diri sendiri, dengan apa yang sudah dibuat, dengan apa yang sudah dikatakan. Itu bentuk hadiah paling indah dari Allah Roh Kudus. Karena hadiah ini yang membuat batin kita bisa damai, bisa tenang, bahkan kita bisa sungguh bahagia kalau kita bisa mendengar dan menerima hadiah
Roh Kudus ini dalam hati kita. Kita hanya diminta untuk tenang, untuk hening, untuk bisa ikhlas menerima hadiah Roh Kudus ini, roh penyadaran. Ketika kita menerima, ketika kita mengakui kekuatannya, maka batin kita akan damai karena Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Hadiah yang kedua adalah keberanian. Allah tahu bahwa kita sering takut. Takut gagal, takut salah, takut tidak bisa buat ini dan itu, takut membuat Tuhan atau membuat orang lain kecewa, takut untuk mengasihi secara benar, takut untuk jujur, takut untuk berubah, takut untuk bangkit kembali, bersemangat lagi, takut kehilangan, takut bencana, takut sakit, dan segala macam ketakutan-ketakutan yang kita alami. Dalam Injil hari ini dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 juga diceritakan bahwa murid-murid Yesus takut kepada orang-orang Yahudi sehingga mereka mengurung diri dan berdiam diri di kamar. Tetapi situasi itu tidak diinginkan oleh Tuhan juga, sehingga Tuhan datang menjumpai mereka. Tuhan menunjukkan tangan, bekas paku di tangan dan kakinya, di lambungnya. Dan mereka dikatakan bahwa mereka begitu gembira, begitu bersuka cita atas penampakan Tuhan itu. Lalu Tuhan juga berkata kepada mereka dan menghembusi mereka Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu, mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat untuk menghadapi apapun yang sedang mereka alami. Saudara-saudariku, kalau kita masih takut, artinya kita belum meminta hadiah ini dari Allah Roh Kudus. Hadiah keberanian penting untuk kita untuk bisa menghadapi segala situasi yang ada di luar diri kita dengan kekuatan Allah sendiri. Hadiah keberanian untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam batin kita dengan kekuatan Allah sendiri. Itu hadiah yang kedua. Hadiah yang ketiga adalah kelembutan hati. Kisah hidup setiap pribadi penuh dengan onak dan duri, tapi juga penuh dengan mawar-mawar yang indah. Tetapi ada banyak kejadian dan peristiwa hidup kita yang membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, membuat kita mungkin sampai marah. Bahkan sakit hati, marah yang membuat kita sulit dan tidak mampu memaafkan orang lain. Tentu kita sendiri tidak ingin hidup dalam situasi seperti itu. Tuhan juga tidak mau kalau kita tinggal dalam suasana marah, suasana kecewa, suasana tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, kalau kita dalam situasi seperti itu, kita perlu menerima hadiah ini dari Allah, Roh Kudus, yaitu roh kelembutan hati. Kalau sekarang kebetulan Anda sedang dalam situasi sulit memaafkan orang lain, sedang menghadapi sulit memaafkan diri sendiri, dengungkanlah dalam batinmu terus-menerus doa ini. Ya Allah Roh Kudus, saya mau mengampuni. Atau doa ini, Tuhan, saya sulit sekali memaafkan. Curahkanlah roh kelembutan hati itu kepada saya. Dengungkanlah doa ini sampai Tuhan mampu melembutkan, sampai kita menerima kekuatan rahmat itu dan kita lembut hati untuk memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan sesama. Saudara-saudari, dengan 3 hadiah Roh Kudus ini, roh penyadaran, roh keberanian, dan roh kelembutan, saya yakin kita akan mampu menjadi pribadi yang hebat, kita akan mampu menjadi orang Katolik yang bangga dengan iman Katoliknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik, seluruh pekerjaan, seluruh cita-cita, semua mereka yang sedang sakit, senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.